Coba tutorial kecil kaca di gunung. Panaskan airnya, Terus cocol oleh tisu, dijilat. baru digosok. Lalu dioles-oles agar permukaan kaca tidak tergores. Oke. Kegagalan akan menjadi sebuah kesalahan bila kita tidak bangun dan bangkit. Turun tak semudah yang kami bayangkan, bahkan lebih sulit dari saat naik. Meskipun angin tak sebesar saat kami naik, namun sesekali kami tetap harus istirahat dan mengatur nafas. Ini sebab energi sudah semakin terkuras. Disinilah masalah sebenarnya justru baru datang. Bebatuan yang mudah lepas dan berkerikil harus kami lewati. Kerikil-kerikil kecil yang jumlahnya tak terhitung sesungguhnya menjadi trauma bagi Irma. Sempat ia bercerita bahwa dulu ia pernah jatuh saat berjalan di atas kerikil-kerikil kecil. Kenangan itu begitu melekat di ingatannya. Kini, ia kembali harus menghadapi hal yang sepertinya tak ingin ia hadapi lagi. Perlahan, langkahnya diatur. Tak jarang, ia harus berangkat turun layaknya seorang bayi yang baru belajar berjalan, hingga berpegangan dengan apapun yang ada di dekatnya agar bisa bangun dan kembali melanjutkan langkah. Akhirnya kami tiba di kawasan Kori Agung. Seperti yang terlihat saat kami naik, vandalisme di sini begitu marak. Tapi kayaknya sih coretan ini coretan lama sebelum. Hampir setiap sudut bebatuan ditorehkan nama dari bahan cat. Nama-nama itu seolah ingin mengatakan pada siapapun yang lewat di tempat ini bahwa mereka telah terlebih dahulu berkunjung ke sini. Lalu, monumen inikah yang ingin dipamerkan pada pengunjung selanjutnya?
Langkah kami lanjutkan agar segera sampai di pos 2 tempat kami sebelumnya menginap. Sambil sesekali menarik napas panjang, kami silih berganti mengambil gambar dan sepertinya saling paham satu sama lain bahwa ada udang di balik layar. Ya, mengambil gambar adalah alasan terselubung untuk istirahat. Kurang lebih 3 jam lamanya, kami turun dari puncak Gunung Agung dengan berbagai perjuangan. Akhirnya, kami tiba di pos 2 pada pukul 12 siang. Dan kami sepakat untuk beristirahat bareng 2 jam. Namun, seperti biasa, rencana berangkat pukul 2 siang hanya tinggal rencana. Kami kebablasan hingga pukul 3 sore. Setelah sadar akan kedodoran waktu itu, segera kami mengemasi barang bawaan masing-masing. Awan dan kabut pekat tampak mulai bercumbu di bawah sana. Kami bergegas turun, takut hujan mengguyur perjalanan nanti. Kata Pak D, normalnya estimasi waktu turun dari pos 2 hingga di Pura Pengubengan adalah 3,5 sampai 4 jam. Semoga tertempuh. Tapi ada yang mengganjal. Rasa lelah pendakian kemarin malam dan tadi pagi tak mampu dihapus istirahat kami yang meski sudah kebablasan itu. Itulah mengapa beberapa kali kami harus beristirahat kembali. Jujur, kaki saya rasanya sudah mau lepas. Sadar juga bos. Hari semakin sore, lelah pun semakin menjadi-jadi. Kami berjalan sangat lambat. Membayangkan sampai di tempat kami memulai pendakian ini pun rasanya seperti mimpi yang sangat sulit digapai. Nanti yang lu timpali lah. Mana? Mantap. Ini lo nak nih dah nih.
Alhasil bayangan itu memang benar. Kami harus kembali melanjutkan perjalanan di malam hari. Rasa lelah seolah tak bisa kami tawar lagi, sehingga berhenti istirahat menjadi suatu rutinitas. Hingga akhirnya pada pukul 7 malam kami baru tiba di pos 1. Rupanya, sinar senter yang kami bawa masing-masing sudah meredup karena dipakai sejak kemarin malam hingga tadi pagi. Di tengah gelap yang belum utuh, kami harus menghemat daya. Kami pun berjalan secara beriringan mengingat sudut pandang yang semakin sempit. Mati radionya, Pak. Sudah mati radio. Ini long-long lah kan. Burung lobet. Kamu putra hidup apa yang ini? Wih, kakak. Kamu bersuara kan? Setengah 8 lewat 5 menit. Barulah pada pukul 9 malam kami tiba di Pura Penghubungan Besakih, tempat awal pendakian kami. Rupanya perjalanan kami lebih dari jam dari perjalanan normal. Rah, ngapain Rah? Makan bakso, makan bakso. Meski begitu, kami cukup beruntung. Sebab warung di pos ini masih buka sehingga kami bisa melampiaskan rasa lapar dan haus. Masing-masing semangkok penuh bakso langsung disikat habis. Rasanya, habiskan. Di titik ini, kami berpisah untuk kembali ke rumah masing-masing. Tak lupa kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak D yang telah setia memandu dan menemani pendakian kami. Ping banget apa ping jepok ini? Nah, ini orang penjepok, Pak. Pak. Semua Pak D. Ya, lain kali mungkin ya. Kalian nih. Mantap. Dari awal keberangkatan yang tak sesuai rencana, saat kami harus berjuang di tengah kesulitan menuju puncak, saat kami menginjakkan kaki di puncak tanah tertinggi Pulau Bali, pun hingga kami kembali turun walau dengan jatuh bangun. Akhirnya, kami berhasil sampai kembali ke titik awal, di mana cerita pendakian ini kami mulai. Sekali lagi, terima kasih Pak D.
lagi? Sampai nyampe. Cabe. Jangan deh kayaknya sekarang pertuan tulisan. Enak Rah. Kasih aja yang bentuknya nih. Akan. Pak, panjang.